Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam saluran yang penuh berkah insyaallah ta'ala. Saluran yang semoga selalu dijaga dan mendatangkan kebaikan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, yaitu saluran radio Suara Al-Iman dan saluran televisi Al-Iman yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah taala. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi terakhir dari surah Al-Bayyinah, di mana beberapa waktu yang lalu kita membahas surat ini dan banyak hal yang menghalangi perjumpaan kita, dan mudah-mudahan itu semuanya tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar mempelajari Al-Quran insyaallah ta'ala. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja pada ayat-ayat yang terakhir, yaitu pada ayat ke-6 dan 7 ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir baik dari ahli kitab maupun orang musyrik, mereka berada dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan mereka di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah penjelasan para ulama tentang ayat-ayat ini? Bila kita perhatikan ayat yang ke-6 dari surat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Pernyataan ini jelas dari Allah bahwa sebenarnya orang kafir itu ada dua. Orang kafir kepada Allah dari ahli kitab, dan orang kafir dari kalangan orang-orang musyrikin. Termasuk pula kafir di sini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui adanya Allah. Bedanya dengan orang-orang kafir dengan ahli kitab. Orang-orang ahli kitab adalah orang-orang yang mendapatkan kitab suci dari Allah, seperti kaum Yahudi dengan Taurat, seperti kaum Nasrani dengan Injil. Akan tapi mereka dikatakan kafir walaupun mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir,
Mereka kafir karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kafiran mereka terhadap risalah Muhammad adalah menjadikan mereka kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka beriman kepada Allah. Tapi karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah, Allah batalkan keimanan mereka. Dan di sini kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la yasma'u bi akhiru hadhil ummah yahudiyyun kana aw nasraniyyun fayamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa annahu min ashabin nar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah mendengar tentang diriku akhir umat ini, baik dari Yahudi maupun Nasrani, lalu mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, tidak beriman kepada Islam, tidak beriman kepada aku sebagai seorang nabi, melainkan dia adalah orang yang pasti masuk neraka. Ya, ini. Kemudian orang kafir dari sisi mereka musyrik, yaitu mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala seperti kaum musyrikin Quraisy. Ya, mereka semuanya kafir. Dan kekafiran mereka ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai penghuni neraka jahanam. Dikatakan neraka jahanam, para ulama dan antara mengatakan libu'di qariha, karena dalamnya neraka jahanam itu. Bahkan dikatakan ke dalam neraka itu adalah perjalanan batu jatuh dari atas tebing neraka selama 70 tahun yang kemudian baru mencapai dasarnya. Dan tentunya ini perjalanan yang sangat jauh. Batu yang dijatuhkan dari atas neraka kemudian terjun bebas menuju dalamnya neraka baru mencapai dasarnya setelah 70 tahun kemudian. Masya Allah. Maka ini menunjukkan dalamnya neraka tersebut. Tidak heran kalau kemudian neraka itu ditarik oleh 70.000 rantai. Dan masing-masing rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Karena saking besarnya. Saking besarnya. Dan itu pun ya dikatakan jahanam libu'di qariha, dia tidak hanya dalam tetapi juga dahsyat. Dahsyat. Gejolaknya dan tumannya demikian luar biasa. Demikian menakutkan, demikian mengerikan. Dan selalu meminta korban. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Sampai Allah mengatakan, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, dalam surah Al-Baqarah. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batuan. Semakin banyak manusia dimasukkan, semakin banyak pula batuan yang dihujamkan bersamaan ke dalamnya, maka neraka bukan semakin padam, tapi semakin menggelegar, semakin meledak-ledak, semakin berkobar-kobar karena bahan bakarnya itu. Ya, ini menunjukkan ngerinya neraka tersebut. Dan tidak hanya itu, Allah katakan tentang orang kafir ini, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin, ya, bahkan termasuk pula orang kafir yang lainnya, mereka adalah di neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya, tidak akan keluar dari neraka tersebut. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin, orang kafir yang lainnya kekal di dalam neraka tersebut, tidak akan keluar dari neraka tersebut, tidak akan keluar, kekal di dalamnya. Dan Allah tegaskan lagi, ulaika hum syarrul bariyah, dan orang-orang seperti mereka itu yang masuk neraka itu adalah ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadi sebuah akidah, menjadi sebuah keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin. Jangan mudah percaya kepada orang-orang di luar Islam. Ya, kebencian mereka kepada Islam sangat luar biasa. Walaupun zahirnya kelihatan baik, senyum, sapa, dan semacamnya. Tetapi Allah yang mengetahui hati semua makhluk. Allah yang mengetahui perangai
semua makhluk. Dan Allah mengungkapkan apa yang mereka sembunyikan kepada kita semuanya. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kemudian ada seorang mukmin mengatakan, oh mereka baik, walaupun mereka non muslim mereka baik. Ya. Tidak bisa seorang muslim mengungkapkan seperti ini. Berbuat baik pada mereka, berbuat baik, kewajiban Allah kepada kita untuk berbuat baik pada mereka. Tetapi kemudian kita meyakini mereka adalah orang yang baik, sementara Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu kelancangan atas penilaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentang mereka. Dan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kebencian yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita tentang mereka. Disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 119. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Itulah mereka yang kalian cintai mereka, padahal mereka sebenarnya enggak mencintai kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Dan kalian mengimani kitab-kitab semuanya. Kalian mengimani kitab Taurat, Injil. Tentunya keimanan yang kalian yakini kitab itu ada. Dan syariatnya yang sesuai dengan Al-Quran, syariat yang sebenarnya. Tapi keimanan kepada kitab tersebut tidak membawa kita untuk kemudian mengikuti tuntunannya, karena kita punya kitab sendiri. Tapi apa yang ada pada mereka? Mereka enggak mengimani kitab yang Allah beri kepada kita. Itu Al-Quranul Karim. Sehingga apa kata Allah? Wa idza laqukum qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan kalian, mereka mengatakan kami orang yang beriman. Wa idza khalau addu alaikumul anamil bil ghayb. Dan bila mereka berpaling dari kalian, mereka menggigit jari-jari mereka, menggigit gigi mereka karena kemurkaan mereka, kebencian mereka kepada kalian semuanya. Qul mutu bighadikum. Katakanlah matilah kalian lantaran kemarahan kalian. Innallaha alimun bidzatis sudur. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati makhluk-makhluknya. Maka kita harus nurut apa yang dikatakan oleh Allah. Allah katakan ulaikum syarrul bariyah, mereka ulaikum syarrul bariyah. Karena apa? Tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengingkari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka benci kepada risalah Muhammad. Maka Allah kafirkan mereka. Padahal mereka tahu bahwasanya Muhammad itu adalah benar. Lalu kenapa tidak mengikuti Muhammad? Yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang diberi kitab itu oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui Muhammad itu seorang rasul sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya. Tapi yang terjadi, mereka tutup-tutupi. Mereka berdusta, mereka berbohong. Ya. Bahkan mereka merubah-rubah isi kitabnya demi untuk menutupi fakta Muhammad sebagai seorang rasul. Makanya Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, termasuk orang musyrikin. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan mereka sebagaimana apa yang Allah katakan. Kembali pada kaidah. Status seperti ini tentang mereka bukan kemudian menghalangi kita untuk berbuat baik pada mereka. Tetap sebagai tetangga harus kita berikan hak tetangganya. Dalam muamalah harus kita jaga haknya. Ya, darahnya harus kita jaga. Selama mereka memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan kita sama kaum muslimin, terlarang bagi seorang muslim untuk menzalimi mereka, terlarang. Tetapi status mereka adalah orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus kita nyatakan demikian. Ini akidah. Perkara kita perkara akidah. Perkara keyakinan.
Ya, karena mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini pelajaran besar buat kita, ma'asyiral muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka mereka seburuk-buruk makhluk, maka ternyata tingkatan kebaikan atau keburukan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan diukur dengan dunia, bukan diukur dengan harta, bukan diukur dengan jabatan, tidak. Tetapi diukur dengan iman. Diukur dengan iman. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah enggak melihat kepada muka kalian. Allah enggak melihat kepada harta kalian. Allah tidak melihat kepada yang lainnya, tidak. Kepada jabatan, tidak. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Hati yaitu iman kalian, keikhlasan kalian, kejujuran kalian, ketakwaan kalian, ketakutan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang kalian munculkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hati kalian tersebut. Ini timbangannya. Makanya orang kafir dikatakan oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini membawa implikasi yang sangat besar. Aneh kalau orang mukmin mengangkat orang yang paling buruk itu sebagai pemimpinnya dan semacamnya, ya, dianggapnya baik semacam, tidak. Mayoritas mereka dikatakan oleh Allah ulaika hum syarrul bariyah. Maka ini harus kita jaga. Jangan pernah seorang mukmin memberikan walaknya atau memberikan loyalitasnya kepada selain mukmin. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah." Sebaliknya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, kata Allah, maka mereka itulah sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Mereka itulah sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dan orang beramal saleh. Iman, amal adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan yang penting beriman walaupun tidak beramal. Ya, keliru. Ini murji'ah. Ya. Ini murji'ah. Tidak bisa. Sebuah iman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendorong adanya amal saleh. Karena iman itu ternilai dengan adanya amal saleh tadi. Makanya dikatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Dia iman itu bertambah, berkualitas lebih dengan adanya ketaatan amal saleh kepada Allah, dan dia berkurang bahkan menjadi sesuatu yang sangat tidak bernilai. Ternyata karena sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran, maksiat, ya. Tidak menjalankan ketaatan adalah maksiat. Melanggar batas-batasan adalah maksiat. Ya. Iman ini berkurang karena ada amalan tersebut. Ya. Dia bertambah nilai iman itu dengan ketaatan, dan dia berkurang bahkan terkurang drastis oleh sebuah oleh amalan-amalan maksiat. Maka Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala mudah, terbuka bagi siapapun. Tidak dimiliki oleh orang-orang yang hanya berharta, bertahta, tidak. Tolong ukur kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pada iman dan amal saleh. Orang berharta tanpa iman dan amal salehnya, maka tidak menjadi orang terbaik. Orang bertahta tidak memiliki iman dan amal saleh, bukan menjadi orang yang baik. Ya. Tolong ukur kebaikan, kemuliaan seorang di tangan di mata Allah Subhanahu wa taala ada pada iman dan amal salehnya. Ya, maka siapa di antara kita tatkala kita ingin menjadi hamba Allah yang mulia,
hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok dua perkara ini. Bagaimana iman kita, bagaimana amal kita. Bagaimana iman kita, bagaimana amal kita. Dan iman dan amal ini akan menjadi mulia kalau dilandasi dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak ada keimanan dan tidak ada amal saleh yang dikatakan baik, atau tidak ada keimanan dan tidak ada amal yang dikatakan baik tanpa landasan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka iman yang baik, iman yang berlandaskan pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amal yang baik adalah amal yang berlandaskan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini, yang dikatakan mereka adalah khairul bariyah, makhluk Allah yang terbaik. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa ayat 69 Allah mengatakan, wa man yuti'illaha war rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, tentunya mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam dia menjalankan imannya dalam bentuk amal saleh. Apa kata Allah? Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim. Ulaika alladzina ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah kumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Man yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang Allah kumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Min nabiyyin, seperti para nabi, was-siddiqin, seperti para siddiqin, wasyuhada, seperti para syuhada, orang yang syahid, was-salihin, dan seperti orang-orang saleh. Inilah tingkatan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama para nabi, kedua para siddiqin, ketiga para syuhada, keempat para orang-orang saleh. Ya. Ini dikatakan oleh Allah, ulaikahum khairul bariyah, dan mereka itu pula adalah an'amallahu alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan mereka adalah orang yang terbaik. Maka orang-orang yang beriman dan menjalankan amal salehnya dikumpulkan bersama mereka ini sesuai dengan kadar keimanan, sesuai dengan kadar amal perbuatan saleh yang mereka lakukan. Ya. Seperti itu. Maka tentu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntunglah orang-orang yang menjalankan amal salehnya, yang mana iman dan amal salehnya dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Arti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dia taat kepada apa yang telah digariskan oleh Allah, dituntunkan oleh Allah, dan dia taat kepada apa yang telah digariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri di atas petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas syariatnya, bukan di atas syariat yang lainnya. Bukan. Tidak menjalankan perkara-perkara yang di luar tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Tidak. Maka dari itu, mudah untuk menjadi makhluk yang terbaik di sisi Allah. Jalankan keimanan, jalankan amal saleh yang bertumpu pada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Maka insya Allah kita akan masuk termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari 4 golongan tersebut. Anta mendapatkan nikmat yang paling utama karena iman dan amal soleh kita sangat besar, seperti nikmat para nabi dan rasul, atau nikmat siddiqin, atau nikmat orang-orang syahid, atau nikmat orang-orang yang saleh, atau nikmat orang-orang yang saleh. Tergantung sejauh mana amalan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, untuk menjadi orang yang terbaik ini kuncinya, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang digolongkan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, balasan mereka sebagai makhluk Allah yang terbaik adalah di sisi Allah mereka mendapatkan surga Aden. Surga Aden. Tajri min tahtihal anhar. Yang mana di surga Aden itu mengalir sungai-sungai yang sangat indah di bawahnya. Mengalir sungai-sungai yang sangat indah di dalam bawahnya. Masya Allah. Sebuah nikmat yang luar biasa. Sebuah balasan yang setiap orang pasti ingin mendapatkannya. Surga Aden. Mengalir sungai-sungai indah di bawahnya. Setiap orang ketika ingin membangun sebuah istana, maka tak lupa mereka membuat aliran-aliran air yang mempercantik, memperindah suasana istananya. Mereka buat sedemikian rupa yang penuh nuansa eksotik dan romantis. Masya Allah. Dan selalu Allah mengungkapkan ketika Allah menyebut surga, mesti ada sungai-sungai indah di dalamnya. Ini ciri keindahan, tempat hunian yang sungguh diidam-idamkan oleh setiap manusia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk penghuninya, insyaAllah. Allah katakan balasan mereka adalah surga Aden yang mengalir sungai-sungai yang indah di bawahnya. Masya Allah, surga Aden. Para jemaah, para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surga itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fil jannati mimma fid dunya illa isman. Tidak ada di surga itu sesuatu yang mirip dengan dunia melainkan hanya nama. Illa asma, kata Rasulullah. Kalau seandainya kita mendengar adanya gelas minuman, gelasnya, maka di sana ada gelas, tetapi hanya namanya yang saja sama, tetapi hakikat gelasnya beda. Gelasnya terbuat dari emas, ada pula gelasnya terbuat dari perak. Bila kita mengatakan minumannya bismillah, maka minumannya di surga ada minuman, tetapi hakikat minumannya berbeda. Satu ayat yang mencontohkan minuman surga tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang beriman. Fiha, di dalamnya, anharun, ada sungai-sungai. Min ma'in ghairi asirin, yang airnya sangat tawar, menyegarkan. Mungkin kita menganggap air ini enak, tapi dibandingkan dengan air surga tidak ada apa-apanya. Mungkin kita mengatakan air ini tawar, menyegarkan, dibandingkan dengan air surga tidak ada apa-apanya. Toh di dunia pun kita melihat adanya air putih seperti ini, ada pula pesaingnya. Ada pula merek yang lainnya juga pesaingnya. Dan masing-masing orang memilih satu, yang lainnya memilih yang lainnya sesuai dengan kepentingannya, kegemarannya, ya, kebutuhannya. Ini lebih enak daripada yang lainnya. Surga air putihnya mengalahkan semuanya. Min ma'in ghairi asin. Air putih segar yang sungguh sangat menyegarkan. Dia mengalir di istana-istananya orang-orang beriman, bisa diambil kapanpun. Wa naharu min labanin lam yataghayyar ta'mu.
Ada pula sungai-sungai yang mengalir, airnya ternyata bukan air putih. Bukan air jernih maksudnya. Bukan air tawar. Tapi air putih susu. Susu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, lam yataghayyar ta'mu. Air susu mengalir itu rasanya tidak akan pernah berubah. Tidak basi. Ya. Tidak masam. Tidak berpenyakit. Dia mengalir terus. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya segar. Mana yang kita inginkan? Dia mengalir di bawah-bawah istana-istana yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Bahkan kata Allah, wa naharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai yang ketiga yang airnya ternyata air khamr yang sangat lezat bagi orang yang minumnya. Air khamr. Khamr di dunia diharamkan. Makanya Allah ganti dengan khamr akhirat nantinya bagi orang-orang meninggalkannya. Allah kasih khamr akhirat yang jauh lebih baik. Tidak memadaratkan, tidak menimbulkan penyakit dan semacamnya. Subhanallah. Sangat lezat. Ladzatil lisyaribin kata Allah. Sangat melezatkan bagi orang-orang yang meminumnya. Cukup? Tidak. Ternyata ada mata air yang keempat. Ada sungai yang keempat. Allah mengatakan, wa anharum min asalin musaffa. Ada sungai-sungai yang mengalir, ternyata airnya adalah air madu yang murni. Masya Allah. Air madu yang murni. Ini baru airnya. Belum kemudian fasilitas yang lainnya. Belum istananya. Belum macam-macam. Masya Allah. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana bentuk bangunannya. Bagaimana bentuk kacanya. Bagaimana bentuk dipannya. Bagaimana bentuk sofanya. Ya. Masya Allah. Sangat luar biasa. Yang Allah katakan, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Hari ini orang-orang beriman itu mereka menertawakan orang-orang kafir. Yang ketika orang kafir itu menertawakan orang beriman ketika di dunia. Di akhirat orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka menertawakan orang kafir, mereka menertawakannya ya di saat orang-orang beriman itu duduk di atas sofa-sofa yang indah. Di atas permadani-permadani yang indah, tempat-tempat hamparan pelaminan yang indah. Mereka melihat bagaimana saat yang Allah berikan kepada orang-orang kafir tersebut. Subhanallah. Sungguh luar biasa. Ya. Maka di sini orang-orang yang beriman harus bersabar ketika di dunia. Bersabar mempertahankan imannya. Bersabar dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar terus sampai kemudian Allah memanggilnya dalam keadaan iman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran pada kita di dalam menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surga-surga yang tentang nikmat-nikmat yang ada di surga, tentang fasilitas-fasilitas surga tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kata Rasulullah, innal jannati jannatan. Sesungguhnya surga itu kalau mau dilihat tentang fasilitasnya dibagi menjadi dua. Min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Yaitu surga-surga yang perabot-perabotnya terbuat dari emas. Dan ada lagi surga-surga yang perabot-perabotnya terbuat dari perak. Ini model surga. Ya. Dan ada dalam Al-Quranul Karim yang Allah katakan dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbi jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki dua surga. Dan ayat yang lainnya lagi, wa min dunihima jannatan. Selain dua surga itu ada dua surga yang lainnya. Ya. Allah bagi surga itu dua jenis. Surga yang perabotnya terbuat dari emas dan surga yang perabotnya terbuat dari perak. Bagaimana indahnya, bagaimana bagusnya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas
Dia sangat indah belum pernah keindahannya, kesempurnaan keindahannya terlintas dalam benak pemikiran manusia, belum pernah. Ya. Maka beruntunglah orang-orang mendapatkannya. Dan subhanallah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh tersebut ketika mau surga, Allah balas dengan surga Aden. Dikatakan Aden, kenapa Aden? Ternyata Aden memiliki makna la yabghuna anha hiwala. Yaitu mereka ketika menempati surga itu, mereka merasa senang di dalamnya, mereka tak ingin pindah. Mereka tak ingin pindah. Dinamakan surga Aden karena indahnya, karena bagusnya, karena sempurnanya kenikmatan yang ada di dalamnya, sehingga mereka nggak mau pindah. Sudah di sini aja. Ya, mereka ridha dengan apa yang Allah berikan. Subhanallah. Dan itu, subhanallah, ternyata surga tersebut bukan surga yang memiliki waktu tertentu, sebagaimana kenikmatan dunia ini hanya waktu terbatas. Orang memiliki istana, orang ingin meraih kenikmatan dunia harus berjuang, mencurahkan segala curahan waktunya, tenaganya, pikirannya. Dia harus rela mengorbankan semua apa yang dimilikinya. Bahkan tak jarang mereka rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga pada dirinya, kehormatannya, nama baiknya, bahkan keluarganya dikorbankan demi meraih dunia yang fana ini. Kalaupun dia mendapatkan kenikmatannya, tidak seberapa kenikmatan itu. Terbatas kenikmatannya. Kalaupun dia menikmatinya, itu pun juga memiliki waktu yang terbatas. Aneh. Kalau kenikmatan surga diganti dengan kenikmatan dunia yang kenikmatannya terbatas dan waktunya terbatas. Aneh. Ya. Andai kata dia meraih suatu cita-citanya, ya, dia menempati apa yang telah menjadi cita-citanya, menikmati istananya, menikmati semua fase hidupnya. Andai kata ada tawaran yang lain, mau yang lainnya, yang seperti ini, dia melihat pasti ingin dan pindah ke tempat yang baru itu. Berarti apa yang didapatkannya sekarang tidak merupakan sesuatu yang paling istimewa. Orang yang masuk surga dan beda. La yabghuna anha hiwala. Dia masuk surga Aden, dia nggak mau pindah. Sudah nikmatnya surga Aden luar biasa. Padahal masih ada surga Firdaus di atasnya surga Aden. Masya Allah. Dengan surga Aden mereka sudah puas demikian luar biasa, menunjukkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan itu Allah katakan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Masya Allah. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, tapi selama-lamanya. Ya. Tidak bisa kita bayangkan betapa nikmatnya keindahan tersebut. Hanya orang-orang yang berpikir pendek, hanya orang-orang budak nafsu, hanya orang-orang yang tidak paham tentang keindahan surga itu yang mereka kemudian menjual akhiratnya untuk dunianya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka cobalah untuk meraih kenikmatan surga ini. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, keistiqomahan untuk benar-benar bisa mewujudkan iman dan amal saleh tersebut. Dan yang jelas Allah Subhanahu wa taala katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka atas iman dan amal saleh yang mereka lakukan. Allah meridai iman mereka, Allah meridai amalan mereka yang bertumpu, yang berdasarkan ketakwaan kepada Allah dan ketakwaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha. Sehingga Allah ridha kepada mereka, Allah ridha memberikan kepada mereka surganya. Wa radu anhu. Dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang mereka dapatkan dari Allah. Masuk surga Aden mereka ridha di dalamnya. Ya. Sebagaimana keridhaan mereka menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkannya sampai kematian menjemputnya. Maka Allah ridha pada mereka, mereka beridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Kenikmatan yang luar biasa seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah
yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan rasa takut kepada Allah bukan pekerjaan yang mudah. Seorang mukmin ya, ingin imannya kokoh, ingin amal solehnya langgeng, maka hal seperti ini tidak mudah. Perlu adanya rasa takut yang besar kepada Allah sehingga iman itu kokoh, sehingga amal saleh itu luar biasa. Dorongan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan mungkin muncul sehingga bisa memunculkan iman dan amal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin. Bagaimana mewujudkannya? Mewujudkannya dengan ilmu. Karena orang-orang yang takut kepada Allah dan rasa takutnya diakui oleh Allah, sehingga iman mereka diakui oleh Allah, sehingga amal saleh mereka diakui oleh Allah, karena mereka melandasi rasa takutnya, imannya, amal salehnya dengan ilmu. Di sini pentingnya ilmu. Dan Allah tegaskan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan para hambanya adalah orang-orang yang punya ilmu semata. Maka beda imannya orang yang beriman dengan ilmu bila dibandingkan dengan imannya orang yang beriman tanpa ilmu. Beda pula amal solehnya orang yang beriman dengan ilmu dibandingkan dengan amal solehnya orang yang beriman tanpa ilmu. Beda. Ilmu ini menyempurnakan iman tersebut, menuntun dan menjadikannya sebagai sesuatu yang betul-betul lurus bagaimana petunjuk. Amal solehnya pun demikian pula, mengantarkan kepada amal soleh yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita harus mengaitkan perkara radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah. Kenapa Allah ridha kepada mereka? Allah ridha kepada mereka atas imannya, atas amal salehnya yang terbangun di atas rasa takut kepada Allah, dan itu dilandasi dengan ilmu. Ya. Sehingga ketika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka berada surganya, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka pun ridha menjalankan imannya kepada Allah, menjalankan amalnya kepada Allah karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bila kita ingin menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk di sisi Allah, ingin mendapatkan surga Aden, ya, ingin kekal di dalamnya, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan rasa takut kepada Allah yang itu ditopang dengan ilmu sehingga mendongkrak iman dan amal soleh kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ad-dunya wal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, mau nggak mau dia harus punya ilmu. Tidak bisa, semua harus punya ilmu, ada petunjuknya. Demikian pula siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmu. Dan demikian pula siapa yang ingin dunia dan akhirat, mau nggak mau dia harus punya ilmu. Kan tidak akan mungkin sesuatu datang dengan sendiri kecuali dengan ilmu, ada panduannya. Dan orang rasa takutnya kepada Allah bila ditopang dengan ilmu beda dengan orang yang rasa takutnya kepada Allah tanpa ilmu. Orang rasa takutnya kepada Allah dengan ilmu, rasa takutnya mendatangkan mendatangkan perkara mengagungkan Allah. Orang yang rasa takutnya kepada Allah tanpa ilmu hanya bersifat sesaat. Takut apa? Sambal. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Angin-anginan. Tapi orang yang takut kepada Allah dengan ilmu, maka sungguh dia akan mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Inilah yang membedakan rasa takut khasyah dengan khauf. Allah katakan dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Allah katakan takut dengan memilih kata-kata khasyah.
Yang mana arti khasyah itu rasa takut yang ditopang dengan ilmu. Seorang yang takut kepada Allah dengan rasa khasyah, itu rasa takutnya benar-benar dilandasi dengan ilmu. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla, adalah Tuhan alam semesta. Dia mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya. Dia mengetahui bagaimana keagungan Allah, bagaimana keluasan kerajaan Allah, bagaimana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rahmatnya Allah. Dia tahu. Dan dia tahu bagaimana haknya Allah yang harus dijalankannya. Maka hal seperti ini beda dengan orang-orang yang hanya takut kepada Allah, nggak tahu apa dan siapa Allah itu. Beda. Ya. Makanya ketika mereka melandasi rasa takutnya kepada Allah SWT dengan ilmu, mereka selalu kembali kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah. La malja wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat untuk bersimpuh, tidak ada tempat untuk lari dari murka-Mu ya Allah. Enggak ada tempat ya Allah, melainkan hanya kembali kepada diri-Mu ya Allah. Ini doa Rasulullah SAW. Tidak ada tempat untuk berlari dari-Mu ya Allah, melainkan dengan kembali kepadamu ya Allah, taubat kepadamu. Kenapa? Rasa takut seperti ini. Tidak ada tempat untuk lari dari murka-Mu kecuali dengan kembali kepadamu, memohon rahmat-Mu. Karena rasa takut seperti ini ditopang dengan ilmu. Gak ada tempat untuk selamat. Orang-orang yang takut kepada Allah tanpa ilmu, mereka mungkin lari dari Allah kepada selain Allah. Syirik jatinya. Tapi orang yang takut kepada Allah dengan ilmu, dia tahu tidak ada tempat bisa menyelamatkan diri dari murkanya Allah kecuali dengan kembali kepada Allah. Mengakui kekhilafan kita, mengakui kesalahan, dan kembali kepada Allah, memohon rahmatnya, memohon keridhaannya. Makanya Allah senang dengan orang seperti ini. Tanamkan rasa takut dengan landasan ilmu, sehingga mendorong keimanan dan ketakwaan dengan ilmu pula. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa li sa'iril muslimin muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.